Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISPI Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, lanjut lagi ya. Kali ini kita di seri belajar yang ke-6 masih bahas soal-soal pretest PPG 2022 dan ini untuk semua guru ya. Jadi soal-soal ini selalu muncul di setiap pretest gitu, teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Teman-teman juga bisa update info di IG aku, cispi_47, cispi_47. Buat teman-teman semuanya juga bisa kerjakan dulu mini tryout-nya ya. Jadi kerjakan mini tryout-nya, nanti baru simak pembahasannya. Link aku sertakan ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk join di grup Telegram untuk dapatkan soal-soal yang lainnya ya, baik polling, ada modul latihan, dan lain sebagainya. Link juga aku sertakan di deskripsi. Oke, teman-teman, jadi ini yang kita bahas kali ini adalah tentang figural. Nah, figural ini masuk di salah satu kompetensi TPA ya, tes potensi akademik, di mana nantinya teman-teman ada ketemu analitis, ada ketemu dengan apalagi verbal, ada juga numerik ya teman-teman semuanya di situ, dan nantinya di soal pretest itu dikerjakannya per kompetensi. Jadi kalau masih ingat soal P3K kemarin, itu dikerjakan timernya itu per kompetensi ya, sama seperti pretest ini. Jadi nantinya teman-teman akan mengerjakan soal TPA itu dalam satu waktu gitu. Jadi misalkan ketika TPA itu ada 20 atau 25 menit, nah itu harus selesai, baru nanti masuk kepada kompetensi selanjutnya, misalkan pedagogik, bidang studi, minat bakat gitu teman-teman. Makanya di sini kurang lebih waktu kita ya sekitar 1 menit lah dalam satu soal. Nah makanya nanti teman-teman bakalan ketemu analitis yang analisanya panjang itu, jadi memang butuh strategi nih untuk mengerjakan soal-soal pada kompetensi tes potensi akademik ini. Salah satunya adalah dengan perbanyaklah latihan gitu. Practice makes perfect. Jadi dengan kita latihan, nanti kita bisa jawabnya tepat, cepat lagi. Nah, salah satunya latihan adalah teman-teman bisa ikut di CISPI Bimbel ya. Sementara emang baru closed member, nanti teman-teman bisa untuk join nih di CISPI Bimbel, segera akan dibuka ya, coming soon, beberapa hari lagi gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi sesuai dengan kisi-kisi ya, di sini figural ada hubungan bentuk dan juga serial. Teman-teman bisa baca sendiri seperti apa untuk kisi-kisinya ya. Intinya kalau di figural ada yang nanti melengkapi, ada yang seri itu berarti melanjutkan gitu ya. Oke, langsung saja kita untuk bahas soalnya. Soal nomor 1. Oke, jadi kalau kita lihat ini seperti kayak sama semua gitu ya. Bedanya di mana sih teman-teman antara A, B, C, D, dan E? Nah, kalau seperti ini, berarti teman-teman pilih satu di antara 5 opsi ini yang berbeda, gitu ya, yang paling berbeda dengan yang lain. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Yang A, di sini kan ada kayak ini ya, garis, bukan garis ya, ada bidang tegak seperti ini, lalu ada yang lancipnya dan ada segitiganya. Nah, kita bisa lihat bahwa lancipnya ini ada di sebelah kanan ya. Oke, jadi walaupun itu diputar-putar, kita bakalan harus paham bahwa dia posisi ada di sebelah kanan. Kita lihat sekarang yang B, dia walaupun agak dirotasikan sedikit ya, ya bergerak dirotasikan 45 derajat searah jarum jam, kita masih bisa tahu bahwa posisinya yang lancip ini juga masih di sebelah kanan. Oke, yang C teman-teman bisa bisa berimajinasi ya. Kalau misalkan ini kita putar, atau bisa juga tetap dengan posisi seperti ini, kita bisa tahu bahwa yang lancip ini masih di sebelah kanan, masih ada di posisi sebelah kanan, iya kan teman-teman? Sementara yang D itu jelas sekali dia ada di posisinya sebelah kiri ini di sini. Nah, dia ada di kiri ya.
Lalu yang E walaupun dia diputar 180 derajat ya, searah jarum jam seperti ini, kita tahu bahwa tetap untuk lancipnya ini dia ada di posisi sebelah kanan. Nah, jadi sudah terlihat perbedaannya dari opsi A, B, C, D, dan E. Yang paling berbeda adalah opsi yang D. Nah, seperti ini cara analisanya teman-teman. Nantinya untuk soal-soal model figural begini memang ada beberapa kemungkinan. Tapi kalau sekali lagi aku bilang kalau sering-sering kita latihan, kita akan cepat gitu nemunya. Oh, seperti ini. Nah, itu akan cepat gitu teman-teman. Next kita ke soal nomor 2. Ya, di sini sama semua bentuknya ya, tidak ada perbedaan untuk bentuk. Soal yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa semuanya ada lingkaran berwarna hitam. Dan di samping lingkaran berwarna hitam kecil ini ada semacam apa ini ya, bentuk bangun datar itu semacam ada panah-panahnya gitu. Oke, kita perhatikan bahwa untuk yang A itu bentuknya ini ada di kanan dari lingkaran yang hitam. Ya, ini bisa dilihat ya, ada di sebelah kanan dari lingkaran hitam. Oke, lalu kita lihat untuk opsi yang B, dia diputar lagi searah jarum jam. Kita bisa perhatikan bahwa posisinya masih ada di sebelah kanan dari lingkaran. Posisi yang C, di sini kita bisa lihat lingkarannya dan ini adalah bangunnya ya. Ini bangun dan ini lingkarannya. Terlihat sekali bahwa di sini bangunnya ini ada di sebelah kiri dari lingkaran itu sendiri ya, ada di kiri ya. Sekarang yang D kita lihat dari sini posisinya, lalu kita lihat ada lingkarannya. Kelihatan ya bahwa bangun itu ada di sebelah kanan lingkaran. Dan yang E, kita lihat dari sebelah sini nih, lingkarannya, lalu dia bangun itu ada di sebelah kanan dari lingkaran. Jadi sudah jelas sekali jawabannya adalah yang C nih, teman-teman. Nah, perbedaannya adalah di sini bahwa kita lihat yang jadi acuan adalah lingkaran hitamnya itu ya, dan semuanya merupakan hasil perputaran bangun tersebut kecuali gambar C ini pencerminan. Pencerminan itu berarti terbalik kanan kirinya ya, sementara yang A, B, D, dan juga E itu dirotasikan saja. Oke, jadi di sini kita paham ada yang dicerminkan dan ada yang dirotasikan gitu. Oke, next kita ke soal nomor 3, di mana di sini juga ada gambar yang sama semuanya dan kita memilih dari 5 opsi itu mana sih yang berbeda. Masih sama ya, di sini kita dengan menggunakan cara yang tadi ada pencerminan dan juga ada rotasi. Di sini sebagai acuan adalah ada kotak berwarna hitam dan ada gambar bintang. Kotak hitam, bintang, kotak hitam, bintang, dan seterusnya. Dapat kita lihat bahwa di sini kotak hitam dan bintang itu ada di apa ya, kalau bisa kita bilang ada di sebelah kanan kanan bawah gitu ya. Ada di sebelah kanan bawah dari kotak itu tadi, kotak hitam. Lalu yang B. Yang B itu kalau kita perhatikan ya, misalkan kita putar ya. Teman-teman misalkan putar ini untuk bintangnya itu tadi bintang 4 ya. Dia kalau kita putar ada di sebelah kiri bawah tuh teman-teman. Bisa di ini enggak? Bisa dibayangkan enggak? Gitu ya. Jadi dia posisinya begini. Kalau kita putar bentuknya ya 180 derajat. Ini yang B. Jadi nanti posisi untuk bintangnya itu dia akan ada di kiri bawah. Sementara untuk yang C kita lihat, nah ini ya untuk kotaknya dan bintang ada di kanan bawah. Lalu ini kotak dan bintang ada di kanan. Ini kita lihat posisinya dari sini, bintang ada di kanan ya. Ini posisinya dari sini yang E,
kotak hitam dan bintang ada di sebelah kanannya. Gitu, teman-teman. Jadi ini sudah jelas ya, jawabannya adalah yang B, yang berbeda sendiri. Di mana di sini diulang acuannya tadi adalah posisi dari kotak berwarna hitam dan juga bintang. Dari opsi A, C, D, dan juga E merupakan hasil dari rotasi, sementara yang B itu adalah pencerminan, terbalik kiri kanan, yang tadinya bintang di kanan bawah jadi di kiri bawah itu. Dan juga untuk kotak perseginya. Gitu ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan untuk membayangkan seperti ini sulit, silakan teman-teman dari link tryout-nya itu bisa di print lalu dipotong, nanti kelihatan gitu. Kelihatan dibolak-balik itu teman-teman bakalan kelihatan. Nah, pertama mungkin dari seperti itu, dari konkret dulu, nanti lama-lama baru bisa mulai ke abstrak gitu ya teman-teman, bertahap belajarnya. Next, di soal selanjutnya, sama ini masih ya, intinya adalah sama, langsung saja. Di sini acuannya adalah ada lingkaran berwarna hitam dengan ada semacam tanda panah. Nah, lingkaran berwarna hitam di sini panahnya dia ke arah kiri. Oke, sementara yang B, coba teman-teman bayangkan kita balik ya posisinya. Dan kalau misalkan sulit untuk membalik, kita lihatnya dari posisi sini nih. Dengan ada lingkaran di atas sini, maka panah ini dia mengarahnya ke arah kanan. Ya, ke arah kanan itu ya teman-teman. Yang C juga, dengan kita lihat dari posisi dari sini nih, atas sini, atau teman-teman bisa balik ya, lingkaran hitam di atas sebelah kiri, untuk segitiganya ini, segitiga lagi ya, panahnya itu juga ke arah kanan. Ya, yang D juga panahnya ke arah kanan. Yang E, coba teman-teman diperhatikan lagi, yang E ini juga arahnya ke arah kanan. Atau kalau teman-teman kesulitan dengan melihat arah panah, ini kita lihat saja di opsi A ya, dengan opsi C itu sama sih teman-teman, tinggal ini opsi A itu ke opsi C dia berputar gitu ya, dia dirotasikan. Ya, ini opsi A lagi, karena tadi yang beda sih opsi A ya, maaf, opsi B maksud saya. Opsi B dengan opsi C ini hanya dirotasikan. Dari sini dia dirotasikan ke arah mana? Ke arah kanan. Tuh. Berapa banyak ini ya rotasinya? 45 derajat. 90 derajat. Lalu ke arah D dia dirotasikan berlawanan arah ke sini 45 derajat, dan di opsi E dia juga sama, hanya dirotasikan saja, diputar-putar saja gitu. Sementara kalau opsi A itu adalah hasil pencerminan, dia dicerminkan. Dicerminkan, kalau cermin itu kan pastinya terbalik kiri kanan. Coba saja untuk memudahkan teman-teman, mungkin kalau bingung bisa skip opsi B, C, D ya. Lalu kita lihat opsi A dan juga opsi yang E. Nah, opsi A dan juga opsi E ini kan terbalik kiri kanan ya. Artinya salah satu dari A dan E ini pasti jawabannya karena berbeda. Teman-teman tinggal lihat saja salah satu opsi dari B, C, dan E, B, C, dan E lagi. B, C, dan D dia masuknya ke E atau ke A gitu teman-teman. Misalkan yang D ini ya, jelas-jelas dia bisa dirotasikan dengan yang E. Oke, berarti kita nggak usah lihat yang B dan juga lihat yang C. Otomatis ini sudah satu tim dengan yang E, jadi jawabannya adalah yang A, gitu teman-teman. Oke, next. Oke, lanjut kita di sini gambar selanjutnya. Jadi di sini sebagai apa ya? Gambar ini adalah sebagai acuannya, dan kita nanti memilih satu dari 5 opsi yang ada A, B, C, D, dan juga E. Oke, teman-teman kalau lihat di sini ada 2 segitiga ya, dengan saya titik acuannya adalah di segitiga yang ini nih, yang dia lurus
segitiga yang lurus dengan gambar seperti panah itu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini adalah posisi satu segitiga yang lain itu adalah di sebelah kiri. Ya, kelihatan ya. Lalu yang A di sini lurusnya, dia posisi segitiganya ada di sebelah kanan. Oke. Yang B di sini lurusnya, dia posisinya segitiga juga ada di sebelah kanan. Lanjut lagi yang C, di sini lurusnya, teman-teman lihat dari atas ya, atau bisa dibalik juga, bisa kita lihat bahwa posisi segitiga yang di situ juga ada di sebelah kanan. Oke, lalu yang D, ini adalah lurusnya, teman-teman, kita bisa lihat jelas sekali ini posisi untuk segitiganya ada di sebelah kiri. Sementara yang D, di sini lurusnya, teman-teman berarti lihat dari sebelah sini ya, sebelah kanan, dan segitiga satunya dia ada di kanan dari segitiga sebagai center itu tadi. Jadi, di sini terlihat ya teman-teman bahwa opsi D itu adalah merupakan rotasi. Opsi D di sini adalah merupakan rotasi atau hasil perputaran dari gambar yang pertama. Sementara gambar-gambar yang lain itu adalah merupakan hasil dari pencerminan gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, jadi tadi ini ada di sebelah kiri ya, lalu yang A itu kanan, B kanan, C kanan, E juga kanan, artinya itu adalah pencerminan. Kita selalu ingat pencerminan itu kan terbalik kiri dan juga kanan. Nah, ini seperti ini dicerminkan. Sementara kalau yang D itu dia hanya diputar saja, dirotasikan saja gitu. Next, gambar selanjutnya. Nah, ini pasti semakin mudah lagi karena sudah teman-teman banyak berlatih ya. Oke, masih sama dengan soal sebelumnya. Yang jadi acuan di sini adalah seperti apa ya, lancip di sini ya, sebelah kiri dan segitiganya menghadap ke atas, dia ada di sebelah kanan. Kita lihat yang A di sini sama persis ya, cuman dia dirotasikan saja. Lalu yang B, nah bedanya di sini yang B dia lancipnya di sini sebelah kanan, lalu segitiganya di kiri. Nah ini udah beda dari gambar. Lalu kita lihat yang C di sini. Coba teman-teman rotasikan, teman-teman putar. Bayangkan ya, ini lancipnya ada di kanan dan segitiga ada di kiri. Berarti ini juga pencerminan. Ya, sama dengan yang B tadi. Ini C dan B itu sama pencerminan. Lalu kalau kita lihat yang A, dia dengan lancipnya di sebelah kiri, berarti hanya dirotasikan saja, digeser, diputar. Lalu yang E ada di kanan, ya lancipnya, dan segitiganya ada di sebelah kiri. Berarti ini juga pencerminan. Aku kasih P gitu ya, yang pencerminan. P, P, P. Oke, teman-teman. Nah, di sini karena yang A dan juga yang D itu sama-sama dirotasikan ya. Sama ini, ada segitiga di sebelah kanan juga sama, lalu gambar juga sama persis, dan tidak diminta pun di soal, misalkan rotasinya harus berapa derajat gitu ya, teman-teman semuanya. Makanya jawaban A dan juga D itu benar semua gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin jawabnya D ya, atau mungkin bingung dengan soal ini, yang tadi jawab D berarti bonus ya. Jadi ini jawabannya bisa A, bisa juga D gitu teman-teman. Nah, yang penting di sini teman-teman paham dengan konsepnya ya. Kadang memang soal itu ya ada beberapa jawaban yang benar gitu. Tapi memang kalau misalkan nanti ketemu di tes gitu, kalau saya sendiri sih bertemu dengan soal seperti ini ada dua jawaban yang sama, saya memang akan lebih memilih kepada opsi yang pertama, opsi yang awal ya, lebih awal. Jadi saya akan jawabnya yang A gitu. Karena itu di kunci jawabannya A, teman-teman.
Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nah, kalau lihat ini mungkin agak pusing juga ya. Ini tuh konsepnya gimana gitu, teman-teman mungkin. Oke, jadi ada di sini kosong. Kosong berarti artinya teman-teman akan melanjutkan. Ini seri ya. Kita akan melanjutkan di sini seri dan sesuai dengan pola sebelumnya. Kita sesuaikan dengan pola-pola sebelumnya. Teman-teman lihat dulu ini polanya gimana gitu ya. Kalau kita lihat yang satu baris ya, satu baris begini atau ya apa ya namanya? Ya, ini kan di sini ada 4 kolom ya. Tiap-tiap kotak ini ada 4 kolom dan satu barisnya itu kalau kita jumlah di sini 5 dan di bawahnya ternyata urutannya setelah 5 gitu, 6. Selanjutnya ini kalau kita jumlah 3 dan juga 4 itu 7, 5 dan juga 3 itu 8. Next, di sini 4 dan juga 5 itu 9, lalu 6 dan juga 4 itu 10. Ya, seperti itu. Next, 4 dan 4, 8. 6 dan juga 3 itu 9. Kita bisa lihat lanjutnya ini 2 dan 5, 7, 4 dan 4, 8. Berarti kita ketemu polanya ya. Ini 6, 7, lalu 8, 9. Di sini ada 7 dan juga ada 8. Oke, berarti ini memang runtut ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 7, 8, 6, 7, dan seterusnya. Berarti kita lihat yang kalau dijumlah itu ya runtut seperti itu. Yang opsi A, di sini berapa ini? 6 dan 9. Oh, tidak ya, ini gak urut. Yang B itu 7 dan 6. Ini bukan juga karena seharusnya yang atas itu lebih kecil kan kalau kita perhatikan. Oke. Yang C ada 6 dan 7. Oke, bisa nih teman-teman. Yang D ada 5 lalu bawah berapa? 8. Enggak ya. Lalu yang D ada 6 dan ada 7. Wah, sama ini. Berarti antara C dan juga yang E itu ternyata sama ya jumlahnya. Nah, kita pilih sih yang paling mungkin antara opsi C dan juga yang E, di mana jumlahnya sama-sama gitu. Kita perhatikan kalau di sini, jadi di kotak-kotak atau apa ya namanya ya, di kolom-kolom itu ternyata dia mirip dengan apa namanya pola sebelumnya, dimana di sini ada ini apa namanya ya dadu, ini ada lingkarannya 3, di sini juga ada lingkaran 3, di sini ada lingkaran 4, ada juga 4 ya, di sini ada 4, ada 4 lagi, di sini ada 5, ada 5 juga. Kita lihat sebelah sini ada lagi 4, di sini ada 4 juga. Lalu ada 5 juga gitu ya. Sebelah sini sekarang di sini ada 4, ada lagi 4 gitu. Nah, kalau kita lihat berarti kita samakan antara yang C dan juga yang E. Di sini kan ada 3 ya, dimana yang lain itu polanya diagonal gitu. Jadi misalkan ini ya, ini 3 sama. Ini ada lagi 5, ini 5. Polanya semacam diagonal begini. Di sini ada 3, ini di bawah ada 3 juga. Sama ya, sementara ini 3-nya di atas. Lalu ada apa lagi? Ini di bawah sini ada 2. Nah, diagonal di atas juga di sini ada 2. Lalu di sini ada 4, ada lagi di sini 4. Sementara kalau yang opsi E, di situ ini sama-sama di bawah ya 2-nya. 3-nya sama-sama di atas. Nah, tidak ada yang 4 juga. Jadi memang ini lebih lengkap, bisa dibilang lebih lengkap untuk jawabnya yang C nih, teman-teman. Daripada untuk kita pilih yang E.
Ya, ini kenapa sih terlihatnya kayak rumit, terlihat kita panjang banget, lama banget untuk jawabnya. Sebenarnya enggak, teman-teman. Ini terlihat lama karena sambil dijelaskan. Sebenarnya kalau kita langsung kerjakan itu cepat kok, gitu. Next, di soal selanjutnya, di sini ada gambar, semuanya gambar sama ya. Jadi di sini ada persegi, lalu ada segitiga, dan juga ada lingkaran. Kalau kita perhatikan di baris yang pertama, ada 2 lingkaran, 2 segitiga, dan 2 persegi. Baris kedua, ada 2 lingkaran, ada, lingkarannya di sini ada 3, teman-teman malah. Ada 2 segitiga dan 1 persegi. Oke, sementara yang baris ketiga ada 2 persegi, 1 lingkaran, dan juga 2 segitiga, 1 persegi, dan juga 1 lingkaran. Jadi, untuk gambar yang ketiga apa nih? Karena ternyata baris yang kedua lingkarannya ada 3 ya. Aku pikir nanti bakalan 2, 2, 2, 2 gitu. Jadi langsung saja kita ketemu di sini. Oke, kita cari analisa yang lain. Kalau kita perhatikan di sini, gambar ketiga itu adalah hasil dari penggabungan bidang yang besar pada gambar yang kedua. Ya, jadi di sini lingkaran besar itu dia masuk menjadi lingkaran kecil. Gitu. Di sini juga ada yang seperti ini, lingkaran kecil dia masuk ke dalam persegi. Berarti untuk gambar yang ketiga di sini, lingkaran ini akan masuk ke dalam. Sama seperti gambar yang ada di baris pertama dan juga di baris kedua ya. Lalu untuk gambar besarnya apa? Nah, karena di sini sudah ada segitiga, berarti persegi. Nah, cocok sekali, tepat sekali dengan opsi yang C nih, teman-teman. Udah jelas sih sebenarnya, karena kalau lihat dari opsi yang lain sepertinya tidak memungkinkan ya. Untuk A dan juga untuk A ini sama dengan yang pertama. Untuk B ini sama dengan gambar sebelumnya ya, cuman dibalik saja posisinya. Untuk yang D itu karena segitiganya udah besar, udah di sini ya, dan ini juga ada segitiga lagi, mungkin bukan itu jawabannya, dan juga yang E. Jadi jawaban yang paling tepat nih teman-teman adalah yang C. Oke, untuk soal selanjutnya kita bisa perhatikan di sini bahwa gambar selanjutnya itu adalah, jadi ini adalah baris pertama ya, gambar 1, 2, dan juga 3. Gambar pertama bila dikurangi dengan gambar yang kedua hasilnya adalah gambar yang ketiga. Coba gambar yang ketiga ini kotak, bila kita gambar kotak di sini, hasilnya adalah sama dengan gambar yang pertama. Jadi konsepnya begitu. Baris yang kedua sama ya. Gambar pertama jika dikurangi dengan gambar yang kedua hasilnya adalah gambar yang ketiga. Artinya baris yang ketiga pun seperti itu. Ini sudah dikurangi dengan gambar yang kedua, artinya menyisakan yang mana? Kita bisa perhatikan ya, bahwa gambar yang kedua itu ada lingkaran, lalu ada garis horizontal ke kiri dan ke kanan. Artinya di sini menyisakan ada garis lurus 1 dan juga 2. Itu saja ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Jelas sekali nih teman-teman. Lanjut ya. Soal selanjutnya, di sini ada tanda tanya, berarti seri atau kelanjutannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam satu baris seperti ini, ada 2 lingkaran, masing-masing 1 lingkaran hitam, ada lagi 2 lingkaran kecil-kecil, ada 2 jumlahnya, dan ada 1 yang kosong. Coba baris yang kedua. Sama ya, 2 lingkaran kecil-kecil, 1 lingkaran besar, 2 kosong. Berarti di ketiga ini, karena sudah masing-masing ada 1 nih, 2 lingkaran kecil, 1 lingkaran besar sudah ada, sementara yang kosong sudah 2, artinya kurang 2 lingkaran kecil dan 1 lingkaran hitam.
Kita cari yang ada 2 lingkaran kecil dan 1 lingkaran hitam. Jawabannya jelas sekali, yang C. Nah, cepat kan lama-lama teman-teman? Lanjut lagi, di sini ada 5 buah gambar ya. Teman-teman pilih satu yang berbeda dari yang lain. Kalau kita lihat di opsi A, B, C, D, dan E, ini lingkarannya ukurannya sama ya. Dengan lingkarannya kecil-kecil, ukuran sama, dan ada garis yang dia dia menghubungkan gitu. Dia garisnya menerobos di tengah gitu ya. Sementara opsi yang B itu lingkarannya dia ukurannya berbeda sendiri, dia paling besar dari yang lain. Jadi udah jelas jawabannya adalah yang B, teman-teman. Next, soal selanjutnya. Nah, ini nih, kita lihat bahwa ada, pertama apa dulu ya? Ini ya, ada kayak apa sih ini, apa kayak bunga matahari atau apalah, pokoknya ini yang ada 2 ini ya, kiri kanan ini ada 2, B juga, C juga, D, dan juga E, itu sama-sama ada 2, sama semuanya. Oke. Lalu ada lagi bintang berwarna hitam besar, yang B ukurannya kecil, yang C kecil, D kecil, E besar. Oh, jadi karena ada yang kecilnya 3 opsi, besarnya 2 opsi, artinya itu tidak bisa kita pakai untuk membedakan mereka. Lalu yang bintang yang berwarna putih ini kecil 1, besar 1, yang B, yang C ada besar, D besar, E kecil. Oke, jadi A dan E sama-sama kecil, sementara B, C, D kecil juga. Berarti ini tidak bisa kita pakai juga nih teman-teman. Coba sekarang kita jumlah ya. Semuanya yang A itu ada 4, B ada 4, C ada 5, D ada 4, dan E ada 4. Oke, berarti ini adalah jumlahnya. Udah jelas jawabannya adalah yang C. Next, soal nomor selanjutnya. Kita lihat di sini ada satu bangun yang besar dan juga ada satu bangun yang kecil. Dengan satu bangun kecil di situ dia memotong sisi dari bangun yang besar di sini. Kita lihat untuk opsi yang A, bangun yang kecil di sini dia memotong 2 sisi. Ini ya, sisi 1 dan juga sisi yang kedua, memotong 2 sisi ya. Bangun yang B itu memotong 2 sisi juga. Bangun yang C juga memotong 2 sisi. Bangun yang D memotong 2 sisi. 1, 2. Sementara bangun yang E di sini hanya memotong 1 sisi saja, teman-teman. Oke, berarti jawaban untuk soal ini adalah yang E, ya, yang paling berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena kalau mungkin teman-teman yang lain lagi dengan gambar yang lain, kalau misalkan teman-teman bilang, Kak, jawabannya yang D harusnya. Soalnya yang D itu ini bangun kecilnya dia lebih panjang. Oke, kalau misalkan kita perhatikan apakah yang A, B, C, dan juga E itu panjangnya sama semua? Enggak juga teman-teman, ini bangun B ini lebih panjang daripada C dan juga E. Dan bangun A itu dia posisinya lebih besar. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk membedakan. Terus ini juga opsi yang D, misalkan kalau ada yang jawab D, soalnya ini banyak banget yang terjebak dan jawabnya D gitu. Kak, yang D ini sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sementara yang lainnya 4 gitu mungkin ya. Yang E ada 4, bener, yang C 4, yang B itu ada 5. Yang A juga ada 5. Jadi sisi itu tidak bisa untuk membedakan, panjang dari bangun yang kecil ini juga tidak bisa untuk membedakan. Nah, yang paling jelas adalah ya ini sisi yang memotong ini. Satu sisi saja yang memotong. Next, soal selanjutnya. Nah, ini ada panah-panah nih, teman-teman. Yang paling beda sih yang mana? Di sini kita perhatikan pola anak panahnya. Anak panah itu, ini kan dia
bersebelahan gitu. Nah, anak panah yang bersebelahan ini dia mempunyai arah yang berlawanan. Kita lihat ya, ini arahnya berlawanan kanan ke kiri. Seperti itu. Yang B juga ini masuknya ke arah kanan, ini juga masuknya ke arah kiri. Berarti kan berlawanan, bertolak belakang. Yang C juga dia masuk ke arah kanan dan juga yang sebelah kanan dia masuk ke arah kiri gitu. Sementara untuk opsi yang D, dia ini sama-sama ke kanan nih teman-teman. Nah, ini kan sama-sama ke kanan. Jadi kan dia satu arah, tidak bertolak belakang. Yang E juga kan bertolak belakang. Jadi jawabannya adalah yang D nih teman-teman. Next. Oke, ini udah beda lagi, kita ketemu dengan jaring-jaring. Jaring-jaring itu ada dua macam nantinya. Jadi udah ketemu, udah ada bangunnya, lalu nanti kita cari jaring-jaringnya, atau nanti yang diketahui jaring-jaring dan kita cari bangun yang udah disusun. Udah disusun lagi gitu, teman-teman. Ya, banyak yang kebingungan ya kalau mengerjakan soal model seperti ini. Ini emang butuh kalau saya bilang apa ya, imajinasi apa ya gitu. Kalau saya sebenarnya memang suka tipe-tipe soal jenis figural ini, suka apalagi kalau dibandingkan dengan analitis ya. Aduh, kalau analitis itu memang butuh waktu paling banter paling cepet 1 menit itu untuk analisis. Tapi kalau untuk figural ini bisa teman-teman kerjakan dengan cepat. Kita lihat di sini posisi yang di depan. Nah, yang harus jadi poinnya kita adalah posisi yang di depan ini dulu. Jadi posisi yang di depan itu dia harus seperti ini. Oops, maaf. Dia harus seperti ini. Jadi tidak boleh nanti jadi begini. Nah, nanti jadi beda lagi ya. Dan posisi di atasnya ini harus silang begini. Oke, kita lihat untuk yang A nih teman-teman. Yang A, ini kan ada garis ini ya. Ini teman-teman. Nah, kalau ini kita sambungkan, maka dia nanti akan menempati posisi di bawah sebelah sini. Ya, di bawah. Bisa nggak? Kebayang nggak? Jadi dia ada di bawah. Di bawah ini nanti posisinya bakalan di bawah sini nih, yang nggak kelihatan. Oke, lalu jika ini, garis mana ini aku bilang, yang di bawah ini kita putar, maka nanti posisinya adalah dia jadi seperti ini di kanan. Oke, bisa dibayangkan nggak? Coba kalau teman-teman tidak percaya, di ini nanti di print lalu dipotong. Nanti akan posisinya seperti ini. Nah, jadi udah jelas ya, ini yang depan udah sama, atasnya udah silang, lalu ini garisnya di kanan, jadi jawabannya udah yang A. Gitu, kalau teman-teman udah yakin seperti ini, ya udah nggak perlu cek yang lain. Tapi kalau kita mau cek, oke, boleh ya. Nah, karena ini untuk silangnya ini posisi di atas, jadi teman-teman nggak bisa lihatnya seperti ini, tapi kita lihatnya dari atas sana. Jadi di sini lalu silangnya ini dia nanti posisinya akan kebalik di atas sini. Nah, karena dia posisinya nanti ada di atas situ, jadi yang B ini jawabannya salah. Karena posisi segitiga ini dan juga posisi yang depan ini nanti tidak akan bertemu. Ini kan dia posisinya jadi di belakang sana, teman-teman. Jadi membelakangi, tidak ketemu. Karena kalau ini kan ketemu dia. Paham nggak maksudnya? Ya, seperti itu. Jadi yang B itu bisa kita eliminasi. Ini udah jelas salah ya. Lalu sekarang kita lihat yang C di sini. Sisi yang segitiga tadi yang ada segitiganya ini. Nah, di sini kita lihat dan juga dengan tanda ini ya. Oke, kalau kita lihat ini posisinya jadi di sebelah kiri justru. Nah, kita kan mulainya lihatnya dari depan sini. Ini jadi di atas. Nah, sisinya ini malah di kiri. Jadi ini salah. Lalu kita lihat yang D sekarang.
Yang D, nah ini nih maksudku tadi ya di awal, bahwa kita lihat ini silangnya dan posisinya yang depan, dia nanti kalau kita putar dia posisinya jadi berdiri seperti ini. Sama dengan yang E. Coba udah paham belum? Yang E juga ya. Dia jadi berdiri seperti itu. Jadi udah jelas yang D dan juga yang E itu salah, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Next. Oke, selanjutnya kita lihat di situ untuk poin apa ya? Point center lagi. Kita lihat yang di depan sendiri adalah yang ini ya. Untuk persegi warna hitam di sini. Dengan di atasnya itu apa kita bisa bilangnya segitiga yang saling berhadapan dan dia nggak boleh kebalik. Jadi nanti misalnya seperti ini dan begini, lalu dia diwarnain hitam gitu ya. Nah, ini tidak boleh jadi seperti ini. Tidak boleh begini. Tapi harus sama persis dengan ada yang dicontoh. Jadi tidak boleh terbalik. Di sini kita lihat opsi yang A. Kalau di sini kita pindahkan, maka dia akan menjadi seperti ini. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi otomatis ini bisa kita eliminasi. Yang B itu udah bener nih antara posisi persegi dan juga atasnya. Cuman kalau kita perhatikan ini kan segitiga dia harusnya di bawah ya. Nah, segitiga ini nanti posisinya dia ada di atas sini. Nah, ada di atas. Jadi ini juga tidak benar. Untuk yang C nih teman-teman harus balik nih, harus diimajinasikan itu dibalik ya. Lihatnya, dan ini kalau dibalik jelas sekali ini juga yang atas lagi segitiganya dia ada di atas, jadi tidak benar. Untuk opsi yang D ini gambarnya jelas sekali menjadi kebalik seperti contoh ini, jadi tidak benar juga. Untuk yang opsi E juga. Oke, jadi soal ini tidak ada jawabannya nih teman-teman, mohon maaf. Jadi bonus ya buat teman-teman semuanya yang mungkin udah jawab kok salah gitu. Aduh Kak, kok bingung ya kenapa salah gitu. Nggak, ternyata ini teman-teman memang nggak ada yang benar. Jadi apa ya buat teman-teman yang mengerjakan tryout tapi kok jadi apa ya ada yang salah seperti itu, nggak usah terlalu dipikir pusing gitu ya, namanya kita juga baru latihan gitu. Yang penting nanti ketika kita mengerjakan tes sesungguhnya kita bisa gitu ya. Dan ketika teman-teman menemukan soal seperti ini justru waktunya teman-teman sekarang itu yang untuk membuktikan. Kok aku jawab ini bisa salah ya? Coba dianalisis. Nah, ternyata setelah dianalisis seperti ini, oh ternyata memang tidak ada jawabannya. Jadi kita udah tahu konsepnya gitu teman-teman. No matter lagi, nggak peduli berapapun nilainya sekarang, yang penting besok kita bisa lulus gitu ketika tes sesungguhnya, gitu ya. Oke, next. Nah, ketemu lagi masih dengan tipe soal yang sama ya. Dengan point centernya adalah yang depan, jelas sekali di sini yang depan itu ada kayak silang gitu, dan di posisi atas horizontal, nanti di kirinya adalah vertikalnya. Oke, kita lihat yang A, di sini yang atasnya udah sama ya, lalu yang sebelah kiri, kalau dia kita hubungkan ke bawah sini, otomatis nanti garisnya ini akan turun ke bawah, nah dia akan lurus seperti ini. Ya udah, ini udah tepat sekali sih jawabannya adalah yang A. Udah nggak perlu cek yang lain, teman-teman. Ya kalau teman-teman mau cek ya boleh aja gitu. Ya sementara yang B ini salah ya. Ini nanti posisinya jadi begini. Nah, yang C apalagi nih ya. Yang C juga jelas ini salah. Lalu yang D, yang E. Aku melihatnya yang E dulu nih teman-teman. Kalau yang E dia posisi yang atas jadi begini, ya salah. Sementara yang D juga ini nggak ketemu ya, ada yang nggak ketemu. Jadi ya salah juga gitu. Udah jelas jawabannya adalah yang A. Next, oke, di sini ada lingkaran berwarna hitam besar, lalu ada segitiga putih, dan sebelah kanan ada segitiga putih dan juga ada lingkaran berwarna hitamnya.
di dalam. Kalau kita perhatikan ini semacam deret Fibonacci ya, di mana deret Fibonacci itu untuk selanjutnya itu merupakan penggabungan dari dua bentuk bangun sebelumnya. Nah, di mana kita lihat di sini untuk gambar yang ketiga itu kan penggabungan dari gambar 1 dan 2. Ada segitiga dan juga ada lingkaran, di mana di sini tidak memperhatikan ukuran. Maksudnya tidak memperhatikan ukuran adalah lingkaran yang di sini besar menjadi kecil. Yang penting adalah ada penggabungan dari dua bangun tersebut, bangun datar tersebut. Artinya bangun yang keempat ini adalah penggabungan dari segitiga berwarna putih dan segitiga berwarna putih serta lingkaran berwarna hitam. Artinya nanti ada dua segitiga berwarna putih dan satu lingkaran berwarna hitam. Opsi A itu jelas salah, opsi B bisa ya, opsi C itu jelas salah, opsi D bisa, opsi E lingkarannya ada dua jelas salah. Oke, antara opsi B dan juga opsi D di sini. Yang lebih tepat adalah opsi yang B nih, teman-teman, jawabannya. Kenapa? Karena kalau opsi B itu lebih digabungkan. Kalau D ini kan masing-masing ya. Apa sih? Kalau ini kan yang B lebih digabungkan di dalamnya. Jadi seperti yang sebelumnya ini. Dan walaupun di sini segitiganya lebih besar, ada yang lebih besar, itu tidak masalah karena sebelumnya juga lingkarannya menjadi lebih kecil gitu. Oke ya. Next. Soal selanjutnya di sini ada segitiga dan juga lingkaran ya. Lalu segitiganya di sini masuk kecil menjadi di sebelah kanannya dan ada persegi. Persegi besar menjadi persegi kecil untuk bangun selanjutnya dengan lingkaran di situ. Dan lingkarannya ini menjadi lingkaran kecil. Artinya sudah pasti bangun selanjutnya karena ada segitiga besar. Bangun selanjutnya pasti segitiga di dalamnya kecil. Kita lihat yang segitiga kecil di dalam ada A dan juga ada B. Sementara yang C itu bisa kita eliminasi karena dua-duanya bangun segitiga. Sementara yang dicontohkan tidak ada yang sama ya, bangunnya berbeda. Yang D bukan segitiga, yang E juga bukan segitiga. Berarti kita tinggal lihat antara opsi A dan juga opsi yang B nih, teman-teman. Mana sih yang lebih memungkinkan, apakah lingkaran atau persegi gitu ya. Nah, di sini tadi pertamanya adalah segitiga baru lingkaran. Segitiga lalu persegi, persegi lalu lingkaran. Berarti lingkaran, segitiga, persegi. Lingkaran, segitiga, persegi. Begitu ya urutannya. Berarti udah jelas jawabannya adalah yang B. Oke, next. Ini ada jaring-jaring ya, kebalikan yang tadi. Tapi kalau ini jaring-jaringnya sebagai soal, nah kita tentukan nanti ketika disusun menjadi bangun kubus yang mana gitu, teman-teman. Kita lihat di sini sebagai titik senternya untuk bintangnya ini. Lalu kita lihat ada dua ini ya teman-teman. Jadi kalau yang untuk memudahkan adalah ini kan dia berdampingan seperti ini ya. Dia mepet begini, berarti nanti dia bakalan ketemu gitu. Kalau ada yang seperti itu. Nah, kita lihat yang A. Jadi kalau garis ini kita temukan ke sini, kita jadikan satu dengan yang sebelah sini ya. Lalu kita putar, maka bintang di depan, silang ini akan ada di sebelah kiri, dan plus itu akan ada di sebelah atas. Jadi yang A itu benar. Lalu yang B, jika plus itu ada di bawah sini, maka silangnya itu, jadi kalau plus di bawah, silang harusnya di kanan nih teman-teman. Nah, kita lihat dari sisi yang berbeda ya, dari sebelah kanan sini. Plusnya di bawah, maka harusnya sebelah kiri itu kosong. Ya, jadi B itu salah. Yang C di sini silang di kanan dan
plusnya itu ada di atas. Ya, silang di kanan plus di atas. Kalau plus di atas harusnya silangnya di kiri ya, berarti ini salah juga. Lalu yang D, di sini ada plusnya di kanan. Nah, kalau plus di kanan ya. Ya, kalau plusnya di kanan sebelah sini, maka yang bagian atas itu seharusnya di sini bukan kosong tapi silang. Berarti ini tidak tepat juga. Sementara yang E dengan bintang di depan, lalu plusnya kita lihat dari sisi sini dia ada di bawah dan silangnya ada di kanan. Nah, kalau bintangnya di depan lalu plusnya di bawah, itu silangnya ada di sebelah kanan. Berarti yang E itu benar, teman-teman. Nah, untuk soal yang ini berarti ada dua jawaban yang benar ya, yang A dan juga yang E. Tapi kalau memang ada dua soal yang seperti ini bisa benar, aku akan tetap memilih untuk yang A. Jadi yang awal gitu, teman-teman. Yang yang opsi yang lebih awal gitu sih. Trik saja lah. Oke. Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki. Bambang Pamungkas. Oke, sekian teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya dengan adanya video ini ya bisa membantu teman-teman dan nantinya akan dilancarkan, dimudahkan, lulus semuanya, pretest nantinya semua tahapan atau pendidikan PPG sampai nantinya UP gitu. Teman-teman bisa dilancarkan, bisa lulus, nanti dapat gelar GR semuanya. Amin amin ya robbal alamin. See you all, sampai jumpa lagi. Salam CISP Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.